Shalom, selamat malam umat Tuhan, selamat datang di ibadah Cool Online GBI Rayun 17. Pada malam hari ini mari kita membawa hati kita melalui pujian penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Dan saya percaya malam hari ini kita semua siap terima urapannya daripada Tuhan. Haleluya! Kami siap terima curahan kuasa kemuliaan-Mu Tuhan. Mari mau Tuhan bersama-sama katakan. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Bersama api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Pada malam hari ini yang mau siapkan hati kami, hidup kami untuk terima lawatan-Mu. Urapi kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku,
Jadikan kami Tuhan, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Jadikan hidup kami alat-Mu Tuhan, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Jadikan hidup kami Tuhan, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang sungguh baik seperti Engkau. Engkau Bapa yang memberikan Roh Kudus-Mu bagi hidup kami. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu malam hari ini Tuhan. Ya Roh Kudus, kami siap terima urapan-Mu. Kami buka hati kami, kami buka hidup kami untuk lawatan-Mu, untuk jamahan-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Mari umat Tuhan dimanapun engkau berada, buka hatimu lebih lagi untuk terima lawatan Roh Kudus. Biar kita semua malam hari ini dipenuhi urapan yang baru, minyak yang baru tercurah bagi kita. Biar hidup kami semakin berdampak ya Tuhan. Biar hidup kami semakin dibaharui, semakin serupa dengan Engkau Yesus. Dengan urapan-Mu kami sanggup berjalan Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh ya Roh Kudus,
dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati lebih lagi, bersama-sama katakan amin. Shalom para gembala Kul dan jemaat Kul di Rayon 17, Lampung dan sekitarnya. Saya percaya hari-hari inilah hari-hari yang menarik karena kita sedang masuk dalam satu masa era penuaian jiwa yang luar biasa. Di depan kita ada jiwa-jiwa yang akan dituai. Nah, hari ini saya akan bicara masalah pengurapan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kalau malam hari ini Kul online, boleh kami dengarkan secara online melalui YouTube ya Tuhan. Dan biarlah ini boleh menjadi berkat buat setiap gembala-gembala Kul, pengerja, jemaat Kul di Rayon 17. Dan kami boleh sama-sama melihat, kami bertumbuh dan kami akan menuai jiwa-jiwa. Berkati setiap gembala-gembala Kul, berkati setiap kami, hingga kami dalam satu unity bersama-sama untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Dan jiwa-jiwa akan dituai buat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara kasih Tuhan, dalam Mazmur pasal 89, di situ ada kisah mengenai seorang yang bernama Daud, yang diceritakan dalam satu pujian oleh Etan dan Esrahi. Di sana ada satu cerita bagaimana Daud seorang yang begitu setia sama Tuhan. Dan Daud mengalami pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Seorang yang berkenan di hadapan Tuhan bukan berarti orang itu tidak mengalami proses oleh Tuhan. Saya pernah bicara pada seseorang teman yang seringkali berkhotbah mengenai keluarga, rumah tangga, parenting. Saya bilang sama dia, kalau kamu disuruh khotbah mengenai parenting lalu mengambil tema Daud, kira-kira gimana? Dia bilang, waduh Pak, yang lain aja deh. Jangan Daud Pak, bisa sih bisa. Cuma rasanya dari segala segi susah itu Pak. Sama anak-anaknya problem, sama mertua problem, sama istri problem. Rasanya sulit untuk mencari hal sisi yang baik daripada kehidupan pernikahan atau parenting daripada seorang yang namanya Daud. Tapi Alkitab berbicara Daud itu disayang sama Tuhan luar biasa. Tuhan berkenan kepada Daud, Tuhan berkenan kepada Daud. Tapi proses tetap Daud jalani dan itu luar biasa. Dan proses inilah yang terus membentuk Daud, terus mengajar Daud, sehingga Daud bertumbuh, makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, dalam Mazmur pasal 89, nanti kita akan belajar pada ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-30. Ada 3 hal yang kita akan belajar daripada Mazmur 89 ayat 21 dan selanjutnya, saudara. Di sana ditulis ada satu kisah bagaimana Tuhan berkata bahwa aku menemukan Daud. Aku menemukan Daud. Ya, Tuhan melihat dan Tuhan mendapati Daud. Dan Tuhan mengurapi Daud. Saudara yang kasih Tuhan, apa arti Tuhan menemukan Daud? Arti Tuhan melihat situasi yang dihadapi Daud dan Tuhan menemukan dia dan lalu Tuhan memberikan pengurapannya kepada dia. Pengurapan itu berarti bukan saja Tuhan menjamah kita, tapi Tuhan secara pribadi masuk dan tinggal dalam kehidupan kita. Seorang yang diurapi Tuhan berbicara bahwa Tuhan tinggal dan berada bersama dengan dia, menyertai dia dalam setiap proses, dalam setiap pergumulan yang boleh dia hadapi. Nah, waktu Tuhan menemukan Daud, itu sama seperti Tuhan juga menemukan setiap kita. Kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang tidak layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Tapi Tuhan menemukan kita seperti Tuhan menemukan Daud. Dan waktu Tuhan menemukan kita, Tuhan mulai membentuk hidup kita. Tuhan mulai memproses hidup kita. Sehingga satu ketika kita masuk pada satu level di mana kita berkenan di hadapan Tuhan dan tinggal di surga selama-lamanya. Yang mau sama-sama katakan amin. Nah, ada 3 hal yang kita akan belajar hari ini dari Mazmur pasal 89 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-30.
Ya. Yang pertama, dari ayat Mazmur 89 ayat 21 dengan sampai 24, di sana Tuhan yang mengurapi Daud dengan tujuan Tuhan mau memberikan kemenangan kepada Daud. Saya bacakan Mazmur 89 ayat 21 sampai 24. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan tangan kananku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya, dan orang-orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Tuhan memberikan janji, waktu Tuhan mengurapi Daud, Tuhan juga memberikan janji kepada Daud bahwa Tuhan akan memberikan dia kemenangan. Tahun 2023 ini, gembala kita Pak Niko memberikan visi. Ini tahun bangkit jadi pemenang. Saya berdoa semua gembala kul, semua jemaat kul di Rayon 17, semua pasti bangkit, keluar jadi pemenang. Apapun masalah saudara hari-hari ini, apapun yang saudara sedang hadapi, pergumulan apapun dalam hidup saudara, pada akhirnya engkau akan keluar jadi pemenang di hadapan Tuhan. Waktu kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang mau sekali lagi katakan amin. Nah, Tuhan berkata, aku menemukan Daud dan aku mengurapi dia. Dan kalau ada musuh-musuh yang coba menghadang Daud, Tuhan yang akan singkirkan. Bahkan Tuhan akan membunuh musuh-musuh itu. Saudara kasih Tuhan, setiap kali kita beribadah, setiap kali kita memuji menyembah Tuhan, dan setiap kali kita datang dalam hadirat Tuhan, dan kita merasakan hadirat Tuhan itu dalam ibadah-ibadah, sebenarnya pada waktu itulah Tuhan juga sedang mengurapi kita. Gereja kita memang tidak asing dengan pengurapan, saudara ya. Saudara, saya percaya di Rayon 17 juga saudara sering oleh gembala rayon saudara atau gembala cabang saudara diurapi dengan minyak. Tapi waktu kita menyembah Tuhan dalam setiap kali ibadah dan kita merasakan kasih Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan, sesungguhnya lah Tuhan juga sedang mengurapi kita. Tuhan sedang mencurahkan pengurapannya buat kita pribadi demi pribadi. Saudara, mungkin kita punya masalah. Mungkin kita punya pergumulan. Dan kembali Tuhan berkata, aku menemukan engkau di tengah-tengah ibadah. Aku menemukan engkau waktu engkau menyembah Tuhan. Dan Tuhan mengurapi kita. Seorang hamba Tuhan, saudara, kalau gak salah dalam bukunya daripada seorang yang bernama Rick Joyner, beliau menulis begini, saudara. Setiap hari dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari, kita tuh masuk dalam peperangan. Saudara. Jadi Rick Joyner berkata, kita gak sadar itu. Tapi sebenarnya tiap hari dalam aktivitas kita, entah kita berangkat ke tempat bekerja, kita yang kuliah, kita yang sekolah, kita yang berdagang, setiap hari itu kita masuk dalam peperangan-peperangan. Sudah pernah merasakan, kok rasanya satu begitu sudah mulai bangun pagi, sudah mulai berangkat bekerja, rasanya berat sekali hari itu. Rasanya sudah gak ada apa-apa, kau tanya ada masalah apa? Gak ada masalah apa-apa. Tapi rasanya berat sekali hari itu. Saudara, si iblis tidak pernah suka Tuhan memberkati kita. Makanya dia selalu menjegal kita, dia coba menghalangi kita untuk diberkati, dia menghalangi jalan kita dalam menuju tempat bekerja, tempat kuliah, tempat sekolah, dia memberikan tekanan demi tekanan sehingga setiap hari, begitu sore hari kita pulang kerja, rasanya letih sekali. Sudah merasakan itu, saudara? Rick Joyner berkata, tanpa sadar, setiap hari kita tuh termasuk dalam peperangan rohani yang dahsyat. Dan kita gak sadar itu. Bahwa setiap hari juga Tuhan membela kita. Tuhan menyingkirkan musuh-musuh kita. Tuhan menyingkirkan musuh-musuh kita. Melapangkan jalan kita. Sehingga kita boleh beraktivitas. Boleh berhasil hari itu. Boleh sukses hari itu. Boleh mendapatkan untung hari itu. Boleh diberkati hari itu. Karena Tuhan yang membukakan jalan kita. Tuhan yang menyingkirkan setiap musuh-musuh kita. Dan memberikan hari itu kemenangan yang luar biasa buat setiap kita. Saya pernah tanya pada seorang teman yang ya kalau dibilang dia indigo, ya mungkin dia indigo, saudara ya. Artinya dia bisa melihat begitu ya, bisa melihat alam roh dan tidak hanya sekali-sekali, tapi setiap saat dia bisa melihat alam roh. Dia orang Kristen, saudara. Nah, saya tanya sama dia, apa benar
Setiap hari itu kita ada dalam peperangan. Artinya iblis coba selalu menjegal kita, berusaha menggagalkan setiap jalan kita. Oh iya Pak, dia bilang, iya benar. Saya lihat, saya bisa lihat. Setiap kali kita berangkat kerja, itu pasti. Dia coba lemparin kendaraan kita dengan batu lah. Coba taruh balok di depan kendaraan kita yang besar. Supaya kendaraan kita terguling, supaya terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Iya Pak, itu memang benar. Dia gak pernah rasanya satu hari pun, karena dia bisa melihat siap saat, saudara. Kami itu jalan mulus gitu, kadang-kadang di tempat-tempat tertentu. Itu sering kecelakaan lah, sering rasanya terjadi musibah di situ. Ada orang nyebrang kita tiba-tiba gak lihat. Itu memang pekerjaan si iblis Pak, berusaha jegal kita tiap hari. Saya bilang berarti benar juga apa yang dikatakan Rick Joyner. Tiap hari kita dalam peperangan rohani. Lalu, kok kita bisa selamat gimana? Kan ada Tuhan Yesus Pak, dia bilang gitu. Kan ada malaikat-malaikat Pak. Dan Tuhan Yesus itu selalu yang malaikat-malaikatnya diperintahkan untuk menyingkirkan setiap penghalang. Mengusir setiap iblis yang coba, kuasa-kuasa jahat yang coba menghalangi jalan kita. Itu malaikat-malaikat diperintahkan Pak selalu menjaga kita dan mengawal perjalanan kita. Oh gitu ya. Jadi tiap kali kita jalan tuh kadang-kadang seperti ada forerunner-nya dari malaikat yang membuka jalan kita sehingga jalan kita aman. Ya kira-kira kayak begitulah Pak di alam roh. Saudara, kalau sampai hari ini engkau selalu mengalami kemenangan demi kemenangan demi kemenangan, naikkan syukurmu sama Tuhan. Bahwa Dia baik. Dia selalu membela kita setiap hari. Selalu memberikan kemenangan buat kita setiap hari. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkata, aku menemukan Daud. Aku mengurapi dia. Dan aku memberikan kemenangan kepada Daud. Itu hal yang pertama. Yang kedua saudara. Dalam ayat yang ke-25 sampai 27. Dikatakan begini. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia. Dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku, Engkau Allahku, ya gunung batu keselamatanku. Hal yang kedua, saudara, Tuhan memberikan otoritas kepada Daud, memberikan kuasa kepada Daud, tanduknya ditinggikan, saudara. Saudara dikasih Tuhan. Dalam Mazmur pasal 75 ayat yang ke-7 sampai ke-8 dikatakan, peninggian bukan datang dari timur, bukan datang dari barat, tapi peninggian datang daripada Tuhan. Bukan kekuatan manusia kalau engkau dipromosi oleh Tuhan, tapi promosi datang daripada Tuhan. Daud mengalami promosi daripada Tuhan. Tuhan tinggikan Daud pada waktunya. Tuhan urapi dia menjadi raja, saudara. Daud dipromosi sama Tuhan walaupun mengalami proses demi proses demi proses. Promosi, peninggian itu datang daripada Tuhan. Saya ingat waktu dulu saya pernah bekerja, 8 tahun saya bekerja di sekuler, sudah di marketplace. Dan kebetulan saya bekerja pada satu perusahaan Jepang, saudara. Satu perusahaan yang disiplinnya luar biasa, kerjanya cukup keras, saudara ya. Orang-orang Jepang itu kalau kerja, wah saudara, kadang-kadang nggak ada capeknya begitu ya. Kita dulu suka bergurau, ya makanannya gizinya tinggi. Nah dibandingin kita yang makan tahu tempe, dibandingkan dia makannya ikan salmon, makannya daging, ya kalah kuat kita kerja sama dia. Dia rasanya nggak ada capeknya, sudah kerja dari pagi sampai sore, kerja terus. Nah saudara, ada kebiasaan daripada kerja bagi dia di perusahaan Jepang itu, saudara ya. Kebiasaan lembur itu menjadi penilaian dalam promosi seseorang, saudara. Jadi kerajinan seseorang itu bukan dia bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik atau tidak, tapi rajin gak lemburnya. Berangkat datang kerja jam berapa, pulang kerja jam berapa. Nah, saya termasuk orang yang waktu bekerja itu gak mungkin bisa lembur, saudara. Kenapa? Karena saya pulang kerja jam 5, saya mesti langsung pulang karena biasanya masa-masa itu jam 6, jam 7 itu sudah ada acara di gereja, saudara. Dan waktu itu namanya pejabat gereja belum banyak, saudara. PDP, PDM belum banyak. Jadi semua harus ngerangkap, yang baptis ya dia, kematian ya dia, mau ada acara apapun khotbah ya dia, begitu saudara ya.
Jadi saya harus cepat-cepat selesai, ganti pakaian ke gereja, bahkan kadang-kadang mandi di gereja. Saudara. Sehingga suatu ketika manajer saya waktu itu beliau berkata begini, kamu sekali-sekali lembur dong. Saya bilang bukan gue gak mau lembur. Lu tahu kan gue melayani Tuhan di gereja. Jadi gue pulang ini mesti ke gereja. Itu gue pulangnya jam 10 malam, jam 11 malam, lebih malam daripada lu yang lembur loh. Gue kalau sama bos saya saudara, karena dia juga, kita udah demikian akrab dan dia juga kebetulan orang Kristen juga. Walaupun dia gak aktif melayani saudara ya. Tapi sekali-sekali lembur lah. Kalau lu gak lembur-lembur, gue gimana bisa promosi kamu? Jabatanmu gak bisa naik-naik. Saya bilang sama dia begini, ya udah. Kalau emang lu gak bisa promosi gue, gak usah dipromosi. Daripada lu repot, gue repot. Lu repot mesti promosi gue tanpa alasan. Alasannya gak jelas. Nah gue repot, mesti lembur, gak bisa melayani. Mesti izin. Akhirnya apa yang terjadi? Benar-benar dia gak promosi saya, saudara. Teman-teman saya sudah mulai naik jabatan. Biasanya tiap setahun 2 tahun tuh naik jabatan. Saya 4 tahun gak naik jabatan, saudara. Gak dipromosi sama dia. Kenapa? Yang lain bisa lembur 5 kali seminggu, saya lembur paling sekali seminggu. Itu pun juga kalau pas emang gak ada acara, saudara, di gereja. Tapi suatu ketika, dia datang ke ruangan saya, saudara. Bos saya ini datang ke ruangan saya. Lalu dia duduk, dia tutup pintu, dia bilang gini, ini lu bikin gara-gara nih. Saya bilang, kenapa datang marah-marah? Ada apa? Cerita dulu, jangan marah-marah dulu. Gua barusan dipanggil bos besar, tahu nggak? Emang kenapa dipanggil bos besar? Gue dimarah-marahin sama dia, maki-maki sama dia. Lu tahu sendiri kan bos besar kita, mulutnya tuh kalau lagi marah-marah, aduh, joroknya luar biasa. Gue dimarah-marah, sejam gue dimarah-marahin sama dia. Ya gara-gara apa dimarahin? Saya bilang, ya gara-gara lu. Ya gue salah apa? Kerjaan gue kan beres. Gak ada masalah. Semua proyek selesai pada waktunya. Gara-gara lu gak mau lembur. Ya apa hubungan gue gak mau lembur lalu lu dimarah-marahin. Bos besar tadi pagi begitu datang langsung panggil gue. Sejam gue dimaki-maki dimarah-marahin sama dia. Dia bilang gini, anak buah lu itu yang satu itu. Kenapa lu gak promosi? Udah 4 tahun dia gak pernah naik jabatan. Lah saya bilang sama bos kan, dia gak pernah lembur bos begini. Bos besar bilang gini, emangnya mesti lembur? Kerjaannya beres gak? Ya beres sih bos. Proyek-proyeknya selesai gak tepat waktu? Tepat waktu sih. Nah kalau tepat waktu kenapa mesti lembur? Ya kan ini kebiasaan di kita kan, itu kan absen kan dihitung bos. Lembur berapa kali seminggu, lembur berapa jam. Lu ini ya, emangnya semua orang mesti lembur? Yang penting kerjaannya dia beres. Sekarang lu bikin surat pernyataan. Tuh anak naikin jabatannya langsung 2 level. Lu bikin surat pernyataan, taruh meja gue besok pagi, lu langsung bikin promosi 2 kali. Dia cerita, jadi gue mesti bikin surat pernyataan tuh ke bos, lu dinaikin pangkat jabatan lu 2 kali. Langsung. Saya bilang, bagus dong. Bagus. Ya lu bagus, gue dimaki-maki dulu sejam. Saya bilang, makanya naikin jabatan tiap tahun, makanya lu gak dimaki-maki sama bos. Dia ketawa, saudara. Bos saya ketawa, saudara. Pulang saya berkata sama Tuhan, Tuhan terima kasih ya Tuhan. Saya tidak mengejar itu. Saya tidak mengejar jabatan itu. Saya tidak terlalu pusing dengan jabatan itu. Tapi Tuhan tahu kapan waktunya promosi. Saudara, izinkan Tuhan promosi saudara. Seperti Tuhan promosi Daud dalam kuliah saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam usaha saudara, dalam bisnis saudara, dalam apapun aspek kehidupan yang saudara kerjakan, izinkan Tuhan promosi saudara. Biar dalam bisnis saudara, Tuhan buat terobosan di tahun Dalet ini. Biar Tuhan buka setiap pintu-pintu bisnis yang baru. Tuhan bukakan buat saudara. Pintu-pintu kesempatan buat satu proyek-proyek yang baru. Tuhan bukakan buat saudara. Ini waktunya, izinkan Tuhan promosi saudara. Waktu kau berada dalam pengurapan Tuhan, waktu kau dalam hadiratnya, izinkan Tuhan mempromosi engkau juga yang kuliah. Tuhan permudah engkau dalam kuliahmu, sehingga kau diberi kecerdasan, beri hikmat yang khusus, sehingga kau selalu menyelesaikan ujian-ujianmu dengan baik. Bahkan kau di tengah sekolah, tengah masyarakat, tengah rumah tangga, izinkan Bapakmu yang di surga mempromosi hidupmu. Waktu Tuhan mengurapi engkau, Tuhan juga siap mempromosi engkau. Dan tidak hanya mempromosi engkau, Tuhan angkat engkau tinggi-tinggi
di antara orang lain, saudara. Engkau dijadikan spesial di hadapan Dia. Yang mau katakan amin. Yang ketiga, dalam ayat 28 sampai 30. Dalam ayat yang 28 sampai 30 dikatakan begini, aku juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja di bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku kepada dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin akan adanya anak cucu sampai selama-lamanya, dan tahtanya seumur langit. Tidak hanya Tuhan memberikan otoritas kepada saudara dan memberikan promosi pada saudara, tapi Tuhan juga akan mengangkat engkau, bahkan anak cucumu akan diberkati Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan dalam hidupnya, Tuhan berikan banyak kemudahan demi kemudahan. Bahkan berkatnya akan mengalir sampai kepada anak cucunya. Saudara yang kasih Tuhan, Daud, dia bukanlah anak sulung, tapi Tuhan menyebut engkau adalah yang sulung. Tuhan melihat Daud itu spesial. Dan Tuhan menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Aku akan memberkati bahkan sampai anak cucunya, bahkan sampai selama-lamanya. Bahkan tahtanya juga akan seumur hidupnya dia. Waktu Tuhan mengurapi saudara, Tuhan juga akan memberikan pembelaan buat saudara. Tuhan akan bela engkau, bahkan anak cucumu akan diberkati Tuhan. Berapa banyak saudara yang anak cucunya, kehidupanmu, bisnismu, usahamu mau diberkati Tuhan. Hidup dalam pengurapan Tuhan. Hidup selalu dalam hadiratnya Tuhan. Nah sekarang sudah kita akan melihat bagaimana kita bisa tinggal dalam pengurapan Tuhan. Bagaimana kita bisa selalu tinggal berada dalam pengurapan Tuhan. Yang pertama, biarlah kita selalu punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Dalam perjanjian lama ada kisah seorang yang bernama Elisa. Waktu Elia mau diangkat ke Tuhan ke surga, Elisa berkata, Elia, aku mau ikut engkau. Elia berkata, gak bisa Elisa, aku akan diangkat Tuhan ke surga, kau gak bisa ikut. Bahkan nabi-nabi yang lain kata, Elisa, udah kamu sama-sama kita aja di sini, jangan ikut Tuhanmu tuh mau diangkat ke surga. Elisa berkata, enggak, aku mau ikut engkau, kemanapun engkau pergi, aku ikut engkau. Sampai kau terangkat, aku akan ikut. Sehingga Elia berkata, Elisa, maumu tuh apa sih? Engkau minta apa sih? Aku minta double portion daripada pengurapanmu. Dan akhirnya Elia berkata, kalau engkau bisa melihat aku naik ke surga, apa yang kau minta itu kau dapat. Saudara, Elisa begitu haus, begitu lapar akan pengurapan. Elisa begitu merindukan akan pengurapan. Saya ingat gembala kita, Pak Niko berkali-kali cerita pengalaman beliau kalau pergi melayani di China, saudara. Orang-orang di China itu kalau ditawarin, saudara mau diurapin, wah saudara mereka langsung gak berkata iya, langsung baris, langsung maju ke depan, langsung lari saudara. Saya pikir Pak Niko mengada-ada nih membesar-besarkan. Tapi bener saudara, saya juga pernah ngalamin saudara. Bersama tim dari pusat melayani di China saudara. Begitu di akhir pada training yang kami buat, tiba-tiba kami tawarkan, saudara mau diurapi? Kami tawarkan saudara, karena kami merasa ini senior-senior semua nih, rambutnya udah pada putih-putih nih. Nah kita lebih muda daripada dia, kayaknya pantas enggak nih, mau enggak mereka diurapin? Kurang ajar amat ya anak kecil mengurapin orang-orang tua. Mereka enggak, bener aja saudara, mereka enggak bilang iya, enggak bilang enggak, langsung maju saudara, langsung minta diurapi. Dan waktu kita ngurapi mereka enggak mau tinggalkan tangan kita dipegangin saudara, enggak mau dilepas-lepas, begitu haus, begitu laparnya saudara. Jadilah orang yang lapar dan haus akan pengurapan Tuhan. Karena pengurapan itu akan memerdekakan saudara. Yang kedua, bagaimana kita bisa tetap tinggal dalam pengurapan Tuhan? Banyak melakukan DNA kita. Doa, pujian, penyembahan. Dan kemarin Pak Niko dalam MDPJ pertemuan para pelayan jemaat berkata, hari-hari ini banyak sembahyang. Dulu kita berpikir sembahyang itu adalah doa. Rupanya Pak Niko punya pengertian yang lain tentang sembahyang. Sembahyang itu bukan hanya doa, tapi sembah Dia, sembah Tuhan. Sungguh-sungguh beribadah sama Tuhan.
Kita diberikan DNA, doa, pujian, penyembahan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh menaikkan doa, pujian, penyembahan sama Tuhan. Pasti pengurapan Tuhan selalu turun dalam hidup saudara. Yang ketiga, hidup bergaul dengan firman-Nya setiap hari. Dan juga banyak berbahasa roh dan bergaul sama Roh Kudus. Di era Pentakosta ketiga ini, biar firman itu menuntun setiap hidup saudara. Dan Roh Kudus menaungi hidup saudara dan memberikan kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Saya berdoa, tidak ada gembala kul di rayon 17 yang mengalami kekalahan. Tapi apapun situasi kehidupanmu hari ini, jadilah pemenang. Jadilah pemenang, keluarlah jadi pemenang di hadapan Tuhan. Yang mau katakan amin. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Kami percaya biar pengurapan itu selalu tinggal dalam hidup kami. Hamba berdoa saat ini Tuhan, urapi setiap gembala-gembalaku, jemaatku yang mendengarkan acara online ini ya Tuhan melalui YouTube Tuhan. Urapi mereka di rumah-rumah dimanapun mereka berada. Pengurapan-Mu turun atas mereka ya Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas mereka dan urapi mereka selalu. Dan biarkan Engkau selalu jaga mereka. Jangan izinkan mereka keluar dari pengurapan itu. Dimanapun mereka berada, di pekerjaan, di usaha, di bisnis, di sekolah, masyarakat, mereka tetap tinggal dalam pengurapan Tuhan. Dan pengurapan itu membuat rohani mereka makin bertumbuh, makin bertumbuh, makin bertumbuh. Dan pada akhirnya keluar, bangkit, jadi pemenang. Bersama-sama mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya. Saudara, mari kita persiapkan persembahan kita. Kita mau membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita bisa membawa persembahan kita dengan cara elektronik, men-scan QR code atau melakukan transfer melalui mobile banking. Atau saudara bisa membawa persembahan saudara dengan memasukkannya ke dalam amplop, lalu membawanya ke gereja, memasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Kalau sudah siap, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita angkat persembahan kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mau membawa persembahan kami kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan kami ini untuk pekerjaan kerajaan Allah. Hamba-Mu berdoa, biarlah kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Seberapapun yang mereka tabur, Kau lipat kali gandakan itu. Berkati umat-Mu dengan berkat yang baru, mujizat yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, setelah kita memberikan persembahan, mari bersama-sama kita mengangkat tangan kita dan membuka hati kita, dan kita akan tutup dengan doa berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis di dalam Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.